ijab menyerahkan qabul menerima. Ijab menyerahkan qabul menerima. Maka ijab disampaikan kepada wali atau wakilnya wali, kemudian diterima oleh mempelai pria atau wakilnya mempelai pria. Ijab qabul. Dan syarat terpenting adalah dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalau nggak ngerti ya nggak nyambung dong. Bahasa Jawa atau bahasa Jepang. Biarpun pakai belajar dulu, misalnya seorang laki-laki nggak bisa bahasa Arab dia. Cuman dia pengen akad nikah dengan pakai bahasa Arab, difahamkan. Angkah tukah itu artinya begini, selesai. Nah, kemudian dengan bahasa yang sama-sama dimengerti oleh mempelai laki, mempelai perempuan, dan saksinya. Difahami. Biarpun sang saksi tidak paham bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, tapi paham maksud dan maknanya. Kemudian harus ada kalimat jazm pasti, bukan akan aku nikahkan. Bukan pakai akan. Tapi harus aku nikahkan. Aku nikahkan, bukan akan aku nikahkan. Tahun depan jangan-jangan. Pakai jazm. Kalau dalam bahasa Arab pakai angkahtu, bukan ungkihuk, bukan fi'il mudhari'. Jadi kalau ungkihuk biasanya sebelum akad nikah, misalnya ungkihuka bima amarallah tu ungkihuka, aku akan nikahkan kau. Belum, itu belum akad nikah. Baru misalnya angkahtuka. Dengan kalimat nikah atau yang menunjukkan makna nikah. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan, selesai. Faham kan? Kawin, nikah, selesai. Harus dengan kalimat jazm pasti, bukan akan aku nikahkan engkau. Enggak begitu. Jadi harus pakai pasti. Aku nikahkan engkau. Aku nikahkan engkau, angkahtuka. Kemudian mahtubataka, yang harus disebut adalah tentunya aku nikahkan engkau dengan disebut putrinya. Gak sebut putrinya ngambang, aku nikahkan engkau dengan putriku, dan putrinya 4. Yang mana kan tidak jelas. Harus ada penentuan. Aku nikahkan dengan putriku fulana. Jelas, ya kan? Namanya disebutkan. Gak boleh. Aku nikahkan dengan putriku. Aku terima. Wah, ada bingung nanti yang mana ini? Ya kan? Dengan putriku. Yang bernama ini, disebut namanya, ditentukan. Adapun jika seorang kiai, dia menjadi wakil, tidak harus menyebutkan kalau dia wakil. Nggak usah pakai wakili pun sah. Karena semua orang tahu, saya bukan bapaknya dia. Jadi sudah pasti, perwakilan itu bisa tahun yang lalu boleh. Nggak harus sebutkan waktu akad nikah. Cuman biasanya disebutkan wakili, itu biar orang ngerti kalau saya wakil. Itu nggak disebutkan sah. Apa dia? Aku nikahkan kau dengan fulana. Saya seorang ustadz, dapat perwakilan, mewakilkan. Orang wakil ke kami. Kami nikahkan. Ya Ahmad, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama Azizah. Dengan mahar begini, selesai. Qabil tu nikah, selesai. Biarpun tidak saya sebut, orang yang mewakilkan ke saya, sah. Makanya maksud kami itu apa? Anda itu yang jadi saksi atau yang hadir itu jangan bikin ribet. Saya menemukan pernikahan di sebuah tempat itu kayak gemeteran. Dianggap salah semuanya. Hanya gara-gara perwakilannya gak disebut. Ya sudah jelas wakilnya tadi semua dengar kok. Aduh, aku wakilkan, sudah dengar semuanya. Kenapa harus kasih tahu? Kenapa harus dimasukkan fisul bil akad, di tempat akad? Ini kadang orang-orang yang ini yang bikin susah. Kayaknya sudah begitu punya keyakinan yang salah di kampung bahwasanya kalau akad nikahnya bacanya gradul, enggak jelas nanti hidupnya enggak bahagia. Ini kan lagi-lagi ini tasya'um, prasangka buruk kepada Allah, enggak. Kalau orang gemeteran mengucap memang nikah pertama kali dia enggak pernah nikah sebelumnya, jadi wajar begitu, jangan langsung suudon. Ini wah khawatir nanti suudon nikahnya pasti enggak bahagia ini. Sudah begitu kiainya serem tadi, enggak usah. Ulang. Sama ya Allah, apanya perlu diulang ya Ustaz? Enggak disebutkan tadi walinya. Atau apa? Antara jarak, termasuk diantaranya harus dihadirkan antara ijab dan qabul harus sambung. Sambung ini maknanya normal seperti orang obrolan. Aku serahkan, aku menikahkan dengan aku.
Nah, kalau ada satu orang tiba-tiba setelah angkahtu kawazwatuka halan, dia masih begini. Oh ini erot paling, ini nggak kurang ajar namanya. Itu nggak bisa sambung. Tapi kalau ini gini sambung, dia masih pengen ngomong, dia takut. Jangan langsung, nggak sah. Astagfirullah, innalillah. Jangan bikin susah. Dan kita menemukan loh di masyarakat begitu tuh, hei para ustadz, jangan bikin orang kampung, itu orang nikah tuh gemeteran, itu takut. Ya, kecuali dia diam, memang niatnya diam erot, diam panjang, nggak bisa jawab. Lama, diam lama. Kalau diam sebentar saja, belum dianggap sebagai orang berpaling apa. Atau dia ngomong yang lainnya, halan. Ya Allah, Pak. Ini gimana ini? Soundnya mana nih? Mic-nya. Dia mau ngomong macam-macam lah. Ini ulang lagi itu. Tapi kalau kok ini sudah bilang kok belum ngomong dia sudah batal. Ya ini dia mulai tadi kok dia gemeteran. Ya nggak apa-apa lanjutin. Nanti begitu juga gitu lagi sampai setahun dan nikah nanti. Mau namanya orang. Jadi tolonglah para ustadz, Anda itu jangan bikin susah umat itu. Ini biasanya masa pernikahan dan menemukan dan rupanya kayaknya di kampung itu sudah kompak. Saya pernah mengatakan suatu pernikahan, padahal sudah secara dohir sudah selesai. Ulang. Astagfirullahaladzim. Sudah begitu punya keyakinan di masyarakat, kalau orang akad nikahnya tidak langsung spontan sekali, ini alamatnya nggak bahagia. Wah ini kan kacau. Sudah begitu ustadznya bikin serem. Nah ini tolong ya, ijab qabul sederhana. Bahkan kalau seandainya maharnya nggak disebut sah kok, siapa bilang tidak sah? Aku nikahkan engkau dengan putriku misalnya, aku nikahkan engkau dengan wahai Ahmad, saya wakil. Aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama Azizah binti Umar halan. Nggak pakai mehar, sah. Siapa mengatakan tidak sah nggak disebut mahar? Nggak pakai disebut maharnya gimana? Wah harus sah. Ente nggak ngaji. Cuman kalau nggak disebut maharnya, langsung maharnya ke mahar mithil. Bibiknya berapa? Kakaknya berapa maharnya disamakan? Itu saja selesai. Langsung dibikin batal dan sebagainya. Jadi ijab qabul itu intinya adalah pertama jazm, sehatnya jazm pasti. Aku nikahkan engkau. Bukan akan aku nikahkan. Kemudian segera disambut, selesai. Jangan dipersulit. Pakai bahasa apa saja. Itu adalah akad nikah. Tolong ini sengaja kami menjelentrehkan di sebagian masyarakat. Karena ada ya orang awam itu perlu digampangkan, jangan dibikin gelisah. Apalagi mohon maaf, ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Dihubungkan dengan model-model ustadz seperti itu kan repot jadinya. Nah, seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.